Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bazinika dengan NPM 2121010073, Fakultas Syariah Hukum Keluarga Islam kelas B. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah hukum acara PTUN dan MK yang berjudul Dasar-dasar Peradilan Tata Usaha dan Sengketa Tata Usaha Negara. Jadi, yang pertama, dasar hukum pembentukan peradilan tata usaha negara. Negara tidak hanya bertugas menjaga ketertiban semata-mata, tetapi negara ikut aktif campur tangan mengusahakan dan menyelenggarakan warga negaranya untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Dalam ikut aktif menyelenggarakan kesejahteraan tersebut, negara ikut campur tangan secara intens terus-menerus mengurusi kehidupan pribadi masing-masing individu. Campur tangan negara dalam berhubungan dengan individu warga negara meliputi hampir seluruh aspek kehidupan. Asas peradilan tata usaha negara. Yang pertama, asas praduga. Asas ini mengandung makna bahwa setiap tindak penguasa harus selalu dianggap benar menurut hukum. Yang kedua, asas pembuktian bebas. Hakim yang menetapkan beban pembuktian. Hal ini berbeda dengan ketentuan pasal 1865 BWH KUHP Perdata. Asas ini dianut dalam pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan dibatasi oleh pasal 100. Yang ketiga, asas keaktifan hakim. Keaktifan hakim dimaksudkan untuk mengimbangi kedudukan para pihak. Karena tergugat adalah pejabat atau badan tata usaha negara, sedangkan penggugat adalah orang atau badan hukum perdata. Penerapan asas ini terdapat dalam ketentuan pasal 58, 63, ayat 1, ayat 2, pasal 80 dan 85 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Nomor 4, asas putusan pengadilan mempunyai ketentuan mengikat. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa hukum publik. Dengan demikian, putusan pengadilan TUN berlaku bagi siapa saja, tidak hanya berlaku bagi pihak yang berpekerjaan saja. Sumber-sumber peradilan tata usaha negara. Sumber-sumber formal hukum administrasi negara adalah Undang-Undang Hukum Administrasi Negara tertulis. Nomor 2, praktik administrasi negara, hukum administrasi negara yang merupakan kebiasaan. Nomor 3, jurisprudensi. Nomor 4, anggapan para ahli hukum administrasi negara. Persamaan dan perbedaan dengan peradilan lain. Hukum acara peradilan tata usaha negara mempunyai persamaan dan perbedaan dengan hukum acara perdata. Sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara diatur dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Sengketa pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu sebagai sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau bukan hukum atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan undang-undang. Sebagai berikut unsur-unsur sengketa TUN. 1. Sengketa yang ditimbulkan dalam bidang TUN. 2. Antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN. Penetapan tulis. Istilah penetapan tulis terutama menuju kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara.
Badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat di pusat dan daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif. Berisi tindakan hukum tata usaha negara. Tindakan hukum tata usaha negara yaitu tindakan hukum yang bersumber pada suatu ketentuan tata usaha negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain. Bersifat konkret, individual, dan final. Bersifat konkret artinya objek yang dipusatkan dalam KTUN itu tidak abstrak tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan. Umpamanya keputusan mengenai rumah si A, ujian usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai pegawai negeri. Bersifat individual artinya keputusan tata usaha negara itu tidak ditunjukkan untuk umum, tetapi ditentukan baik alamat maupun hal yang ditujukan. Kalau orang dituju lebih dari seorang, maka tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya keputusan tentang pembongkaran atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut. Oke, baiklah, terima kasih. Jadi sekian dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.